Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, gelar pahlawan tentunya diberikan kepada mereka yang sudah sangat berjasa terhadap Indonesia ini. Nah, ngomong-ngomong tentang pahlawan nasional nih teman, tercatat sudah ada 16 tokoh dari Sumatera Barat yang sudah diberi gelar pahlawan nasional. Namun teman, ternyata masih banyak loh ya sosok dari Sumatera Barat yang layak juga diberi gelar pahlawan nasional, di mana mereka juga sudah sangat berjasa terhadap Republik Indonesia ini. Nah, siapa sajakah mereka? Mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Enam tokoh dari Sumatera Barat yang layak diberi gelar pahlawan nasional. 1. Siti Manggopo. Siti Manggopo lahir pada tanggal 1 Mei 1880 dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1965. Adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopo, Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pada tahun 1908, Siti melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang atau belasting. Peraturan belasting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau karena tanah adalah kepunyaan komunal atau kaum di Minangkabau. Pada tanggal 16 Juni 1908, Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau ini, sehingga meminta bantuan kepada tentara Belanda yang berada di luar nagari Manggopo. Bayangkan saja ini teman, dengan siasat yang diatur sedemikian rupa oleh Siti, dia dan pasukannya berhasil menewaskan 53 orang serdadu penjaga benteng. Nah, karena jasanya itulah Siti Manggopo sangat layak diberi gelar pahlawan nasional. 2. Rahmah El Yunusiah. Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah lahir pada tanggal 26 Oktober 1900 dan wafat pada tanggal 26 Februari 1969. Adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Dinia Putri, merupakan pesantren modern putri pertama di Indonesia. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia mempelopori pembentukan unit perbekalan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Padapanjang, serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka. Namun kiprah Rahmah El Yunusiah tidak bisa dipandang remeh. Rahmah adalah penggerak utama kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat pada masanya. Kualitasnya diakui di level internasional. Ia kerap diperkarakan dengan orang-orang Belanda. Pernah diadili dan dicekal pemerintah kolonial, kemudian ditahan Belanda pada masa revolusi. Rahmah sempat duduk di parlemen setelah RI merdeka, bahkan pernah pula dicap sebagai pemberontak oleh pemerintahan Soekarno. Nah, ketika mendengar Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan, ia juga menaikkan bendera merah putih di halaman sekolah. Dan menurut catatan Ensiklopedia Islam pada tahun 2002, Rahmah adalah orang pertama di Sumatera Barat yang melakukannya. Soekarno pun memasukkan Rahmah dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Ia juga berperan pula dalam pembentukan berbagai barisan perjuangan umat Islam, termasuk Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, dan lain-lain. Rahmah bahkan memimpin penyediaan logistik dan persenjataan untuk Laskar Republik. Nah, dari banyaknya jasanya untuk negara ini, maka Rahmah Yunusiah layak juga diberikan gelar pahlawan nasional. 3. Mr. Asaad. Mr. Asaad lahir di Kubang Putih, Banuampu pada tanggal 18 September 1904 dan meninggal pada tanggal Juni 1976. Asaad adalah politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki gelar Datuk Mudo. Tak banyak yang tahu ia merupakan mantan Presiden RI yang menjabat selama kurun 2 tahun, dari tahun 1949 hingga 1950. Nama Mr. Asaad memang tidak tercatat secara resmi dalam sejarah sebagai Presiden RI. Namun tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali oleh Belanda karena kondisi kekosongan pemerintah setelah agresi militer Belanda kedua dan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta. Ada yang mengatakan Mr. Asaad adalah presiden yang terlupakan. Nah, selama menjadi akting presiden,
Mr. Asad yang bergelar Datuk Mudo ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Paduka. Ia juga berjasa dalam mendatangani pendirian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, karena jasanya itulah Mr. Asad layak diberikan gelar pahlawan nasional. 4. Ahmad Muchtar. Ahmad Muchtar merupakan pahlawan kemunisian dari Sumatera Barat yang telah memberikan pengabdian sampai mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan banyak jiwa. Profesor Dr. Ahmad Muchtar lahir di Bonjol pada tanggal 10 November 1890 dan meninggal pada tanggal 3 Juli 1945. Adalah seorang dokter dan ilmuwan Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Lembaga Eijkman, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta yang didirikan pada masa pendudukan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, peneliti di lembaga Eijkman ditangkap oleh militer Jepang atas tuduhan pencemaran vaksin tetanus. Meski tuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Ahmad Muchtar menyerahkan diri pada tentara Jepang dan kemudian dieksekusi mati demi menyelamatkan hidup para peneliti di lembaga yang dipimpinnya. Dari besarnya jasanya sudah jelas, Profesor Ahmad Muchtar layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. 5. Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang lebih sering disebut dengan Inyak Canduang lahir pada tanggal 10 Desember 1871 dan wafat pada tanggal 1 Agustus 1970. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikenal sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpautan adat Minangkabau dan syariat lewat ungkapan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Beliau juga berhasil mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau yang lebih kita kenal sekarang dengan PERTI. Ia termasuk ulama besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur konstituan dalam mengamandemen Undang-Undang 1945 yang ketika jadi ketua sidang pertama dari Ormas PERTI. Selain itu, Inyak Canduang merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, salah satu ulama dari Minangkabau yang mendunia. Karena jasa beliaulah, Inyak Canduang pun juga layak untuk diberi gelar pahlawan nasional. 6. Khatib Sulaiman. Khatib Sulaiman adalah tokoh pejuang asal Sumpur Tanah Datar, Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 1906 dan meninggal dalam peristiwa Situjuh untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia pada tanggal 15 Januari 1949. Khatib Sulaiman terlibat dalam perjuangan PDRI yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Pada tanggal 14 Juni 1949, Khatib Sulaiman sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah memimpin suatu rapat di Lurah Kincia Situjuh Batua, Kabupaten 50 Kota. Rapat diikuti oleh Bupati Militer dan beberapa pimpinan pejuang lainnya serta puluhan orang pasukan pengawal. Kota Payakumbuh yang sedang dikuasai Belanda harus diserang dari segala arah lalu mendudukinya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih tetap ada. Hal ini dilakukan untuk melawan opini yang dibentuk Belanda bahwa Indonesia telah mereka kuasai sepenuhnya. Nah, keberadaan mereka akhirnya diketahui Belanda pada subuh hari pada tanggal 15 Januari 1949 saat para pejuang akan melaksanakan sholat subuh, mereka diberondong tembakan oleh Belanda. Khatib Sulaiman dan beberapa pimpinan perjuangan beserta puluhan orang lainnya tewas seketika. Nah, karena perjuangannya, Khatib Sulaiman juga layak diberi gelar pahlawan nasional. Nah, itu dia teman, 6 tokoh dari Sumatera Barat yang juga layak diberi gelar pahlawan nasional. Nah, tahukah teman, mereka juga pernah diusulkan masyarakat dan pemimpin Sumatera Barat untuk diberi gelar pahlawan nasional. Namun sampai sekarang mereka belum juga diberikan gelar pahlawan nasional. Walaupun begitu, masyarakat Sumatera Barat menganggap mereka sebagai pahlawan dan nama-nama mereka tidak akan pernah dilupakan. Nah, gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.